Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Gustini. Saya mengajar pelajaran bahasa Inggris di kelas 10 dan kelas 11. Pada kesempatan hari ini saya mengajar di kelas 11 dengan materi prosedur teks. Nah, pada materi prosedur teks, siswa diharapkan menguasai tahapan-tahapan dalam membuat atau proses melakukan sesuatu. Pertama-tama, siswa itu harus mengetahui definisi dari prosedur teks tersebut. Definisi dari prosedur teks adalah sebuah teks yang didesain untuk mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu dilakukan. Dan sedangkan tujuan dari prosedur teks itu adalah menjelaskan kepada seseorang bagaimana produk itu atau bagaimana sesuatu itu dibuat berdasarkan instruksinya. Kemudian dalam mempelajari struktur teks, kita juga harus mengetahui struktur teks yang dipakai dalam prosedur teks tersebut. Yang pertama itu adalah goals, ada tujuan. Nah, apabila siswa ingin membuat sebuah teks mengenai prosedur teks, maka judul itu tujuan itu letaknya ada di judul. Sedangkan bagian yang kedua dari struktur teks itu adalah ingredients. Yang dimaksud dengan ingredients di sini adalah apa saja yang diperlukan pada saat membuat sebuah produk tersebut. Kemudian struktur teks yang ketiga ini adalah tahapan-tahapannya. Nah, unsur kebahasaan yang dipakai dalam struktur teks itu yang pertama adalah simple present tense, yang kedua adalah imperative sentence, ada ordinary numbers, ada action verbs, dan ada adverb. Nah, yang dimaksud dengan simple present tense ini adalah suatu proses pembuatan dalam prosedur teks itu menggunakan kalimat simple present tense, ya, dimana simple present itu rumusnya secara umum itu adalah subjek diikuti oleh kata kerja pertama, kemudian diakhiri oleh objek. Apabila subjeknya adalah I, you, we, they, maka kata kerja tidak menggunakan akhiran SIS. Sedangkan apabila subjeknya adalah he, she dengan it, maka kata kerja menggunakan akhiran s atau is. Nah, kemudian unsur kebahasaan yang kedua itu adalah imperative sentence. Yang dimaksud dengan imperative sentence itu adalah sebuah kalimat perintah. Tentunya pada saat kita ingin melakukan sesuatu, kita ada perintah-perintah yang kita berikan sebagai instruksinya. Kemudian ada ordinary number, di mana ordinary number itu dipakai dalam tahapan-tahapan. Misalnya first, second, third, fourth, fifth, dan seterusnya. Nah, selain dari keempat hal tersebut, ada juga action verb yang dipakai dalam pembuatan prosedur teks. Yang dimaksud dengan action verb di sini adalah kata kerja aksi, di mana pada saat kita melakukan sesuatu ada aksi yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir untuk unsur kebahasaan itu adalah adverb. Adverb ini adalah keterangan, di mana keterangan ini bisa berupa waktu maupun berupa tempat. Nah, berhubungan dengan prosedur teks ini, di kelas 11 saya meminta siswa untuk membuat paper bag, ya, paper bag. Jadi judulnya adalah How to make a paper bag. Tentunya di dalam membuat paper bag ini kita memerlukan beberapa bahan-bahan. Misalnya paper, kemudian ada scissors, glue, dan sebagainya. Nah, inilah materi yang saya berikan pada siswa di kelas 2 pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.